Kebutaan akan kekuasaan dan terang sejati manusia. Injil Yohanes bab 9 merupakan sebuah tuduhan keras terhadap suatu lembaga keagamaan yang menganggap doktrin lebih penting daripada kebaikan manusia. Semuanya dimulai ketika Yesus Kristus setelah keluar dari Bait Allah bertemu dengan seorang pria yang buta sejak lahir. Pada masa itu, kebutaan tidak dianggap sebagai penyakit, melainkan kutukan dari Allah. Orang percaya bahwa Allah menghukum para pendosa dengan mengambil penglihatannya. Bahkan para murid bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini ataukah orang tuanya? Yesus mematahkan pola pikir yang keliru ini. Ia menolak setiap hubungan antara kejahatan dan hukuman dari Allah. Lalu Yesus melakukan suatu tindakan dengan mengembalikan penglihatan orang buta itu. Namun, di sini tentu ada masalah yang muncul. Orang yang tadinya buta itu berubah dalam kebebasan dan martabat yang ia temukan kembali. Sehingga yang kita perhatikan bahwa tanggapan para tetangganya ya, hampir tidak mengenalinya. Ia menjawab dengan sebuah pernyataan yang mengejutkan. Orang yang tadinya buta dia mengatakan, akulah dia. Menggunakan ungkapan yang mengingatkan pada nama Allah sendiri. Jawaban tentang aku adalah aku. Seakan menegaskan kembali martabatnya sebagai manusia. Akan tetapi penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Disinilah mulai timbul yang namanya masalah baru. Bagi para pemimpin agama pada saat itu, hal ini merupakan sebuah pelanggaran. Menyembuhkan dianggap sebagai pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat. Kaum Farisi yang menyebut diri mereka penuntun bagi orang buta justru menyingkapkan bahwa merekalah yang sebenarnya buta. Mereka tidak melihat sukacita seorang manusia yang kembali hidup. Yang mereka lihat hanyalah pelanggaran terhadap sebuah aturan. Bagi mereka, Yesus adalah seorang pendosa karena tidak mematuhi hari Sabat. Para pemimpin itu bahkan sampai menyangkal dan dengan jelas mereka juga menginterogasi orang tua dari pria yang tadinya buta, mengintimidasi para saksi. Ini semacam kematian sosial, dapat kita katakan seperti itu. Siapapun yang mengakui Yesus akan dikeluarkan dari sinagoga, yaitu dengan diasingkan dari masyarakat. Namun, orang yang pernah buta itu tidak menyerah. Dengan berani ia menjawab para imam terpelajar itu. Apakah ia yang dimaksud Yesus seorang pendosa? Saya tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, dahulunya aku buta. Sekarang aku dapat melihat. Di sini tampak keutamaan hati nurani di atas doktrin. Orang itu menegaskan bahwa apa yang baik harus dinilai dari pengalaman hidup. Itu tentu pengalaman hidup yang nyata, bukan dari hukum-hukum yang abstrak. Pada akhirnya, karena tidak mampu menjawab akal sehat orang itu, para pemimpin agama beralih dan mengusirnya. Namun, diusir dari suatu kungkungan peraturan yang menindas kehidupan bukanlah sebuah kerugian. Justru di luar itu, ia menemukan Yesus sebagai terang yang sejati. Kisah ini ditutup dengan sebuah pernyataan yang keras. Para pemimpin agama yang mengaku dapat melihat, namun menginjak-injak kebaikan manusia, adalah orang-orang yang benar-benar buta. Ketika kita menempatkan hukum di atas martabat manusia, kita mungkin merasa sedang melayani Allah. Padahal sebenarnya kita hanya sedang merayakan kebutaan kita sendiri. Tuhan memberkati.